Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 yang beranggotakan Reni Kurniawati, NPM 1810306778 dan Celia Nursania NPM 1810306080. Di sini kami akan menjelaskan materi teorema similaritas pada mata kuliah Geometri Transformasi. Pada modul terdahulu telah diperlihatkan bahwa setiap isometri dapat dinyatakan sebagai komposisi paling banyak 3 pencerminan dan juga hanya ada tepat satu isometri yang memetakan segitiga ABC ke segitiga XYZ jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ. Pada bagian ini akan diperlihatkan kemungkinan dari dasar-dasar isometri tersebut dalam similaritas, seperti teorema berikut. Teorema 8.13, teorema kesebangunan, yang berbunyi jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ, maka ada tepat satu kesebangunan T sehingga T terhadap A sama dengan X, T terhadap B sama dengan Y, dan T terhadap C sama dengan Z. Kita akan membuktikan dua hal, yaitu yang pertama keberadaan atau eksistensi kesebangunan itu, dan yang kedua ketunggalan kesebangunan tersebut. Bukti yang pertama, untuk memperlihatkan eksistensi kesebangunannya, kita gunakan yang diketahui, yaitu jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ, maka ada skala lebih dari 0, sehingga XY sama dengan KAB, YZ sama dengan KBC, dan XZ sama dengan KAC. Buatlah dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skala K, sehingga dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skala K terhadap segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Maka kita akan mendapatkan A aksen, B aksen sama dengan KAB sama dengan XY, B aksen, C aksen sama dengan KBC sama dengan YZ, dan A aksen, C aksen sama dengan KAC sama dengan XZ. Berdasarkan teorema kekongruenan, segitiga A aksen, B aksen, C aksen kongruen dengan segitiga XYZ. Menurut teorema dasar isometri, ada tepat satu isometri M, sehingga M terhadap A aksen sama dengan X, M terhadap B aksen sama dengan Y, dan M terhadap C aksen sama dengan Z. Jika T adalah komposisi antara M dan dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skala K terhadap T sama dengan M dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skala K memetakan A ke X, B ke Y, dan C ke Z dengan T terhadap A sama dengan M dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skala K terhadap A sama dengan M terhadap A aksen sama dengan X. Kemudian T terhadap B sama dengan M dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skala K terhadap B sama dengan M terhadap B aksen sama dengan Y. Kemudian T terhadap C sama dengan M dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skala K terhadap C sama dengan M terhadap C aksen sama dengan Z. Karena T adalah komposisi antara dilatasi dan isometri, maka T adalah kesebangunan. Jadi terbuktilah eksistensi kesebangunan tersebut. Kemudian bukti yang kedua, untuk membuktikan ketunggalan kesebangunan yang memetakan segitiga ABC ke segitiga XYZ. Kita misalkan ada dua kesebangunan, yaitu S dan T, sehingga S terhadap segitiga ABC sama dengan segitiga XYZ, dan T terhadap segitiga ABC sama dengan segitiga XYZ. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa S sama dengan T. Kita ambil titik P sebarang. Akan diperlihatkan S terhadap P sama dengan T terhadap P. Misalkan S terhadap P sama dengan P aksen dan T terhadap P sama dengan P double aksen. Andaikan P aksen tidak sama dengan P double aksen. Oke, oleh isometri S, A aksen P aksen sama dengan X P aksen sama dengan KAP. Oleh isometri T, A double aksen P double aksen sama dengan X P double aksen sama dengan KAP. Dari dua hal di atas, kita peroleh hubungan X P aksen sama dengan X P double aksen. Ini berarti bahwa X pada sumbu garis P aksen, P double aksen, P aksen. Dengan cara yang sama, dapat diperlihatkan bahwa Y berada pada sumbu garis P double aksen, P aksen, dan Z berada pada sumbu P double aksen, P aksen. Jadi XYZ terletak pada sumbu garis P double aksen P aksen atau XYZ segaris. Oke, kemudian
Ini berkontradiksi dengan XYZ yang membentuk segitiga XYZ atau XYZ itu tak segaris. Jadi pengandaian untuk P aksen tidak sama dengan P double aksen itu tidak benar. Oleh karena itu, haruslah P aksen itu sama dengan P double aksen. Jadi S terhadap P sama dengan T terhadap P. Karena P diambil sebarang, berarti berlaku untuk setiap P yang diambil sehingga S terhadap P sama dengan T terhadap P untuk semua P titik di bidang. Jadi haruslah T itu sama dengan S. Teorema berikut menggunakan prinsip teorema dasar isometri, yaitu komposisi paling banyak 3 pencerminan yang dapat mewakili sebuah isometri. Akan tetapi pada teorema berikut, isometri itu dikomposisikan dengan dilatasi. Yang selanjutnya yaitu teorema 8.14 yang berbunyi setiap kesebangunan dapat dinyatakan sebagai komposisi antara dilatasi dan paling banyak 3 sebuah pencerminan atau sebuah isometri. Kita akan membuktikan ada 3 titik yang tak segaris A, B, dan C. Kemudian kita misalkan T adalah kesebangunan dan T terhadap A sama dengan A double aksen, T terhadap B sama dengan B double aksen, dan T terhadap C sama dengan C double aksen. Ini berarti ada K atau skala lebih dari 0, sehingga A double aksen, B double aksen sama dengan KAB, B double aksen, C double aksen sama dengan KBC, dan A double aksen, C double aksen sama dengan KAC. Buatlah dilatasi dengan pusat A dan faktor skala K sehingga segitiga ABC itu dipetakan ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen atau dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skala K terhadap segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Maka A aksen, B aksen sama dengan KAB sama dengan A double aksen, B double aksen. Kemudian B aksen, C aksen sama dengan KBC sama dengan B double aksen, C double aksen. Kemudian yang terakhir A aksen, C aksen sama dengan KAC sama dengan A double aksen, C double aksen. Menurut teorema kekongruenan, sisi-sisi segitiga A aksen, B aksen, C aksen kongruen dengan segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Menurut teorema isometri, ada tepat satu isometri M yang memetakan A aksen, B aksen, C aksen ke A double aksen, B double aksen, C double aksen. Jadi M terhadap segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama dengan segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Maka itu M dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skala K terhadap A sama dengan M terhadap A aksen sama dengan A double aksen. Kemudian M dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skala K terhadap B sama dengan M terhadap B aksen sama dengan B double aksen. Kemudian M dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skala K terhadap C sama dengan M terhadap C aksen sama dengan C double aksen. Jadi M dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skala K terhadap segitiga ABC sama dengan segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Jadi M dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skala K adalah kesebangunan yang diminta. Menurut teorema dasar isometri, M dapat dinyatakan sebagai komposisi paling banyak 3 pencerminan. Jadi kesebangunan M dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skala K merupakan komposisi dilatasi dengan paling banyak 3 pencerminan. Untuk selanjutnya ada definisi 8.3. Suatu kesebangunan dapat digunakan untuk menentukan sebangun tidaknya dua himpunan yang diketahui, seperti halnya pada isometri. Dua himpunan disebut kongruen bila ada isometri yang memetakan suatu himpunan ke himpunan lain. Berikut adalah definisi dua himpunan sebangun. Definisinya adalah dua himpunan A dan B disebut sebangun dinotasikan dengan A kongruen dengan B. Jika dan hanya jika ada kesebangunan yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Untuk selanjutnya ada contoh soal 8.4 yaitu jika T kesebangunan yang memetakan segitiga A, B, C ke segitiga D, E, F seperti pada gambar dan P dengan titik 2,-2 tentukan koordinat TP. Untuk penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa T segitiga ABC sama dengan segitiga DEF seperti pada gambar yang artinya pencerminan dari A itu sama dengan D dan pencerminan B sama dengan E, sedangkan pencerminan C sama dengan T.
Lalu untuk mencari panjang AB yaitu kita tulis dulu titik di B ini yaitu X2, Y2, dan titik pada A X1, Y1. Sedangkan ini sama seperti ini ya penulisannya. Lalu kita mencari panjang AB yaitu X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan sama dengan 3 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 0 kuadrat sama dengan 3, sehingga panjang AB sama dengan 3. Lalu untuk mencari panjang DE yaitu 0 dikurangi 0 kuadrat ditambah 3 dikurangi 2 kuadrat sama dengan 1. Karena T kesebangunan, maka DE sama dengan KAB atau konstanta sama dengan 1/3. Misalkan TP sama dengan P aksen dengan P aksen, X aksen, Y aksen, ditentukan koordinat P aksen dari TA sama dengan D dan TP sama dengan P aksen, maka DP aksen sama dengan KAP. Di sini kita cari seperti panjang dari AB dan DE. Di sini P aksen itu kan X aksen dan Y aksen. Perlu kita ingat bahwa tadi titik P itu berada pada 2, min 2. Yang artinya titik P itu berada di sini. Lalu kita cari panjang DP aksen, titik X aksen, Y aksen kan kita belum tahu di mana. Nah, kita tulis aja X aksen dikurangi 0 itu yang D. Lalu Y aksen dikurangi 2. Di sini K kan 1/3. Lalu AP panjang A ke P. Ini berarti titik P dikurangi titik A. Di sini titik P itu kan 2 dikurangi 0, min 2 dikurangi 0. Sehingga X aksen, Y aksen min 2 sama dengan 2/3, min 2/3. Ini kita kalikan. Lalu X aksen ketemu sama dengan 2/3. Lalu Y aksen sama dengan min 2/3 ditambah 2 sama dengan ini 3, min 2 ditambah 6 sama dengan 4/3, sehingga nilai Y aksen sama dengan 4/3. Maka dari itu titik pada P aksen yaitu 2/3, 4/3. Untuk contoh selanjutnya yaitu contoh 8.5. L adalah lingkaran dengan pusat L dan jari-jari 1 cm. Ingat-ingat bahwa jari-jari adalah 1 cm. Bujur sangkar ABCD adalah bujur sangkar yang menyinggung lingkaran L dari luar. Sementara itu, bujur sangkar EFGH adalah bujur sangkar yang berada di dalam lingkaran L. Tentukan kesebangunan T yang memetakan bujur sangkar EFGH ke bujur sangkar ABCD sehingga TE sama dengan A dan TF sama dengan B. Untuk penyelesaiannya yang pertama, buatlah diagonal BD dan AC. Kita buat BD dan AC. Kedua diagonal ini berpotongan di titik L. Ruas garis LE merupakan jari-jari lingkaran L. LE ini merupakan jari-jari lingkaran R yang mana jari-jari R sama dengan 1 cm. Sedangkan LA merupakan sisi miring segitiga siku-siku sama kaki LAE. Jadi LE ini kan 1 cm dan LA sini 1, ini 1, berarti sini akar 2. Sehingga LA sama dengan akar 2. Lalu LA per LE sama dengan akar 2 atau bisa kita tulis LA sama dengan akar 2 LE. Kita buat dilatasi pusat L dengan
faktor skala akar 2, maka dilatasi pusat L faktor skala akar 2 terhadap E sama dengan E aksen, sehingga LE aksen sama dengan akar 2 LE. Dengan demikian, LE aksen sama dengan LA. Begitu pula titik-titik sudut F, G, dan H bila didilatasikan dengan D dengan pusat L akar 2 dan misal peta-petanya berturut-turut adalah F aksen, G aksen, dan H aksen, maka itu LF aksen sama dengan LG aksen sama dengan LH aksen sama dengan LA aksen sama dengan LA. Kita komposisikan D dengan pusat L faktor skala akar 2 dengan pencerminan L pada 45 derajat, maka di sini mengapa 45? Karena ini didapat dari LA yang mana merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku sama kaki LAE. Di sini kan 90 derajat. Maka di sini 45. Lalu pencerminan L pada 45 dilatasi L faktor skala akar 2 terhadap E sama dengan pencerminan L pada 45 terhadap E aksen sama dengan A. Lalu pencerminan L pada 45 DL faktor skala akar 2 E terhadap F sama dengan pencerminan L pada 45 terhadap F aksen sama dengan B, dan seterusnya. Dengan komposisi pencerminan L pada 45 dilatasi pada pusat L faktor skala akar 2 ternyata bujur sangkar EFGH yang dipetakan ke bujur sangkar ABCD. Jadi kesebangunan T yang dicari adalah T sama dengan pencerminan yang berpusat di L pada 45 dilatasi pada pusat L dengan skala akar 2. Nah, ini ada latihan soal, silahkan kalian kerjakan. Semangat! Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.